Bab 004. Kali ini Rahmi tidak langsung pulang ke apartemennya. Dia mengingat kartu nama yang ditemukan di kamar orang tuanya. Dia akan mendatangi alamat yang tertera di kartu itu. Lumayan jauh, kalau dari sini bisa makan waktu 1 jam, guman Rahmi, tapi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap ke sana. 1 jam berlalu, Rahmi sampai di sebuah studio yang tidak besar juga tidak kecil, sederhana tapi mewah, lumayanlah untuk ukuran studio fotografer. Rahmi turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam. Di dalam terdapat sebuah kursi seperti kursi tunggu. Dia duduk, tapi tidak lama seseorang menghampirinya. "Maaf Mbak, ada yang bisa dibantu?" tanyanya sopan. Sepertinya dia pegawai di studio ini. Iya, saya boleh bertanya?" tanya Rahmi. "Boleh Mbak, mau tanya apa?" "Fotografer di sini, kalau boleh tahu siapa ya?" "Fotografer di sini ada 3 orang Mbak," jawab pegawai itu. "Kalau boleh tahu namanya siapa aja?" Rahmi berusaha bertanya tanpa terlihat kalau dia sedang mencari seseorang. Dengan bertanya seperti ini, orang tidak akan curiga kalau ternyata dia bertanya tentang seseorang. 08. 3 klaim. "Ada Ardi, Adit, sama Felix," ucap pegawai itu. "Oh iya Mbak, Felix Handoyo bukan yang tadi?" tanya Rahmi seolah dia familiar dengan nama itu, padahal dia memang tidak tahu, tapi dia berusaha memancing. "Iya Mbak, benar." "Oh itu Mbak orangnya yang baru keluar, yang pakai baju putih itu Felix," jelas pegawai itu sambil menunjuk Felix. "Kalau 2 yang Mbak sebutin tadi orangnya yang mana?" tanya Rahmi basa-basi agar tidak terlihat kalau dia memang mencari Felix. "Itu mereka bertiga Mbak, yang biru itu Ardi dan yang hitam itu Adit," jelasnya lagi. "Oh ya udah Mbak, makasih ya." "Iya Mbak," ucap pegawai itu lalu pergi dari sana. Sekarang Rahmi sedang berada di jalan menuju apartemennya setelah tadi dari studio itu, dan apa yang didapatkan Rahmi, ternyata benar kalau laki-laki itu adalah kekasih Sonia, Felix Handoyo. Rahmi akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang laki-laki itu, sekalian tentang sejauh mana hubungan mereka. "Gue harus hati-hati, jangan sampai Tante Sonia atau laki-laki itu curiga sama gue," guman Rahmi saat ini dia baru sampai di apartemen. Sedangkan di rumah sakit semua teman-teman Brian sedang datang menjenguknya. "Gimana keadaan lo?" tanya teman Brian bernama Rio. "Gue udah mendingan, Tangs udah bawa gue ke rumah sakit." "Santai aja sih, lo kan temen kita, tapi ya kita cuma bawa lo ke rumah sakit doang, yang sebenarnya nolongin lo itu yang lo celakain semalam." "Maksudnya nolongin gimana?" tanya Brian bingung. "Jadi kan lo ingat waktu lo dihajar abis-habisan sama Algaskar? Jangankan kita temen-temen, dia aja nggak ada yang berani lerai. Tapi pas lo udah sekarat itu yang lo tendang langsung nyuruh Algaskar berhenti, dan ajaibnya Algaskar beneran berhenti dan kita langsung disuruh bawa lo ke rumah sakit," jelas temannya Rian, tentang kejadian semalam. Karena memang saat itu Rahmi baru menyuruh Algaskar berhenti saat melihat Brian sudah tidak sadar lagi atau sekarat. "Lo tahu siapa dia?" tanya Brian lagi. "Gue sih nggak tahu pasti, soalnya kita nggak lihat mukanya, tapi dari suaranya sih kayaknya dia cewek dan gue denger dia sering dipanggil Guin sama si Roy," jelas Rian lagi. "Kenapa dia nolongin gue kalau dia sendiri tahu yang bikin dia jatuh adalah gue?" bingung Brian. "Gue juga nggak tahu, tapi sebenarnya bukan itu, tapi gue rasa ada sesuatu. Dari sekian lama gue kenal sama Algaskar dan tahu sifat dia, gue baru kali ini lihat dia bisa dihentikan sebelum dia puas. Temen-temennya nggak ada yang berani sama dia, tapi itu cewek cuma 1 kata dia langsung berhenti." Penasaran Rian karena dia melihat sendiri malam itu kejadiannya sebelum mengantar Brian ke rumah sakit. "Kita bahas ini setelah gue keluar dari rumah sakit. Dan kalau nanti ayah gue nanya soal kejadian semalam atau apa yang terjadi sama gue, kalian jangan ngomong kejadian yang sebenarnya. Alasannya apa kek, yang penting bokap gue nggak tahu kalau gue ikut balap kayak gitu," jelas Brian, mewanti-wanti teman-temannya agar tidak ada yang memberitahu soal kelakuannya selama ini. "Lo tenang aja, kita nggak bakal ngasih tahu," janji teman-temannya. "Wah,
Longak pengen nyari tahu soal perempuan itu, tanya Raka hati-hati, apa? Ceka gue cuma penasaran aja, kok lo bisa langsung berhenti pas disuruh sama tuh cewek. Yang jatuh dia, gue cuma ngasih pelajaran buat niat dia nyelakain Bara, dingin Algaskar, walaupun dalam hatinya dia juga sama penasarannya tentang sosok perempuan yang dipanggil Guin oleh anak-anak balap itu. Tapi dia cukup gengsi untuk cerita. Ya udahlah. Terus soal geng Lion gimana, dia udah terang-terangan ngajakin peran dengan nunjukin dia mau nyelakain Bara, tanya Karel kepada yang lain. Memang gengnya Brain itu bisa dibilang musuh Alistair, mereka selalu tidak terima gengnya berada di bawah Alistair, tapi mau gimana geng Lion tidak sekuat itu untuk melawan Alistair. Gue dapat info si Brain masih di rumah sakit untuk saat ini, mereka belum gerak sebelum ketua mereka keluar dari rumah sakit, jelas Raka si ahli informasi. Saat situasi seperti ini Raka dan Romeo akan berubah menjadi lebih serius. Lo yakin ketuanya si Brain lemah itu? Bahkan lawan Algaskar aja udah sekarat di rumah sakit, tanya Romeo yang cukup peka dengan situasi yang dia lihat. Romeo adalah ahli strategi. Maksudnya gimana? Karel masih bingung dengan apa yang dikatakan Romeo. Gini, semua orang tahu gimana kekuatan Alistair, bahkan geng yang bisa dibilang kuat aja tidak seberani Leon. Tapi ini bahkan mereka nggak ada kehebatan apapun di mata orang-orang tapi berani nyinggung Alistair, jelas Romeo yang sudah curiga dengan geng Lion. Maksud lo geng Lion ada yang ngendaliin gitu? Tutur Karel saat sudah paham arah pembicaraan Romeo, dan dia baru sadar itu. Iya. Longak lihat yang mereka rencanakan itu rencana amatiran, mereka nggak ada strategi. Lo semua mikir deh rencana sampah kayak gitu berani nyinggung Alistair, kalau bukan karena disuruh gue nggak yakin mereka seberani itu. Longak lihat malam itu saat Al-Hajar Brain habis-habisan mereka nggak ada yang berani bantu, jelas Romeo panjang lebar membuat mereka semua mengerti. Sedangkan Bara dan Algaskar hanya diam dari tadi mencerna apa yang dibicarakan teman-temannya, tapi Algaskar sendiri sudah sadar sejak awal dan pemikirannya sama dengan Romeo, tapi dia tidak ingin gegabah dulu. Cari tahu orang di balik Lion, sahut Algaskar tiba-tiba membuat mereka menoleh dan Raka langsung mengangguk. Oke, gue bakal nyari tahu dengan siapa aja mereka berinteraksi belakangan ini. Kirim mata-mata ke geng Lion, perintah Algaskar lagi. Oke, sahut Karel. Atau. Sampainya di apartemen, Rahmi langsung ambil laptop dan mencari tahu semua tentang Felix Handoyo. Perlu diketahui Rahmi ini pintar dalam segala hal dan dia juga jago dalam bilang it atau hacker sama seperti Raka. Data dirinya sengaja dikunci dan disembunyikan. Latar belakang keluarganya bukan orang-orang hebat atau terpandang di negara ini, tapi kenapa data dirinya disembunyikan kayak pejabat? Bingung Rahmi masih berusaha mencari tahu tentang kehidupan Felix Handoyo. Kalau seandainya dia anak pejabat harusnya cuma dikunci, seenggaknya orang-orang tahu dia anak siapa, tapi ini dia sembunyikan membuat orang susah mengetahui siapa dia. Monolog Rahmi lagi memang mencurigakan. Menurut Rahmi kenapa harus disembunyikan seperti itu padahal Felix seorang fotografer, kalau seorang fotografer kan harus dikenal masyarakat, tapi ini sengaja dibuat agar orang tidak bisa menemukan, tapi tidak berlaku untuk Rahmi karena dia bisa menemukan informasi yang disembunyikan. Mencurigakan, guman Rahmi, dan sekarang bukan sekedar ingin mencari tahu hubungan Sonia dengan orang yang dianggap kekasihnya ini, tapi juga informasi pribadi Felix. Rahmi tidak sedangkal itu. Jika orang biasa mungkin menganggap biasa saja, tidak ada yang penting, tapi Rahmi dia sadar ada yang tidak beres dengan Felix, ada yang dia sembunyikan. Fotografer hanya kedok senyum miring Rahmi saat dapat menyimpulkan semua. Tapi apa hubungannya dengan Sonia? Gue nggak yakin hanya sekedar kekasih. Felix masih muda, nggak mungkin dia dekat dengan perempuan yang umurnya jauh dari dia. Rahmi terus mencari dan berusaha membuka identitas Felix Handoyo. Tidak masuk akal menurutnya. Felix hanya fotografer biasa, dia juga tidak seterkenal itu dan tidak bekerja di agensi besar, hanya studio biasa, dan hasilnya pun tidak sehebat itu sampai membuat identitasnya disembunyikan begitu. Ada pengkhianatan, guman Rahmi. Apa gue seneng atau sedih ya?
Celetuk Rahmi terlihat santai seperti sedang bingung mau makan apa hari ini padahal ini cukup berat tapi dia anggap santai. Ternyata tanpa gue capek-capek untuk balas dendam, mereka membawa diri sendiri ke lubang kehancuran, lanjut Luna tersenyum devil kemudian berjalan ke arah kasur untuk tidur. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dia sudah cukup tahu dan sudah cukup untuk menjadi bukti jika nanti diperlukan. Rahmi hanya tidak ingin sedikit dia lebih tertarik untuk sekali tekan dan bom semua hancur, sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan Rahmi menunggu saat itu. 30 menit Rahmi tertidur tiba-tiba ponselnya berbunyi membuat Rahmi menggeliat dari tidurnya dan perlahan membuka mata setelah tersadar dia mengambil ponselnya dan melihat nama yang menelpon ternyata Naila. Lo ke rumah sakit bawa makan siang. Gue sibuk, datar Rahmi. Lo berani ngebantah ini perintah ayah, ancam Naila. Oh. Rahmi lo kira gue bercanda? Gue bisa ngasih tahu ayah kalau lo ngebantah gue, ancam Naila lagi, gue, ngak. Peduli. Tegas Rahmi menekan setiap kata. Tut. Sambungan dimatikan sepihak oleh Rahmi membuat Naila di seberang sana kesal dan langsung mengadu pada sang ayah. Ya Rahmi ngak percaya kalau aku nyuruh bawa makanan, dia cuma bilang sibuk, dan ngak peduli kalau ayah marah, aduh Naila pat sang ayah. Kurang ajar anak itu, geram Tuan Aksara lalu meraih ponselnya dan menelpon Rahmi. Tut. Halo. Beraninya kamu membantah? Saya menyuruh kamu membawa makanan dan kamu malah berani mengabaikan anak saya dasar tidak berguna, marah sang ayah. Aku udah di jalan, singkat Rahmi dingin. Jangan berani kamu membohongi saya anak sialan, umpat sang ayah lalu mematikan sambungan tanpa mendengar jawaban Rahmi. Sedangkan Rahmi saat ini masih ada di apartemennya dia baru bangun dan langsung dihadapkan oleh perintah Naila dan bentakan sang ayah. Dia kemudian memesan makanan lalu bersiap-siap setelah makanan datang nanti dia akan antarkan ke rumah sakit. Tidak sempat kalau harus memasak dan itu membuat Naila dan ibunya punya cara lagi membuat sang ayah menyiksanya jadi daripada lama lebih baik beli saja. Rahmi sampai di rumah sakit langsung masuk mencari ruang rawat Brian. Setelah ketemu dia langsung masuk di dalam terdapat Tuan Aksara, Naila, dan Sonia. Rahmi langsung meletakkan makanan di atas meja di depan sofa. Lama banget sih kita udah lapar, omel Naila. Cari makan sendiri, datar Rahmi. Rahmi. Bentak sang ayah membuat semuanya diam dan Naila tersenyum licik melihat Rahmi dibentak. Rasain lumang enak, guman Naila dalam hati. Rahmi pergi dulu, singkat Rahmi keluar dari ruangan itu dan pergi dari sana. Sora. Itu bukannya murid baru itu ya, celetuk Romeo tiba-tiba menunjuk seseorang yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Mana? Tanya Raka menoleh ke arah yang ditunjuk Romeo, itu, lo ngak lihat, perjelas Romeo. Iya. Kalau ngak salah namanya Rahmi ya, dia ngapain di sini? Itu ruangan siapa? Tanya Karel penasaran. Cek, Bara bersuara lalu mereka berjalan mendekat ke arah ruangan tempat Rahmi keluar tadi. Itu bukannya si Brian, ujar Raka melihat Brian berbaring di atas ranjang rumah sakit. Loh, kok Rahmi bisa kesini apa hubungannya dengan Brian? Cari tahu, ucap Algaskar tiba-tiba. Oke, X. Gimana keadaan anak itu? Udah ngak terlalu parah, bodoh. Dia tidak berpikir sebelum bertindak, maki seorang pria. Sayang kamu tenang aja, kalaupun dia mati kita masih aman kita cuma memerintah dan mereka taunya hanya dia saja. Dengan kebodohannya itu mereka pasti berpikir kalau itu memang tindakan dia, jelas perempuan. Berusaha menenangkan sang kekasih. Pria itu tersenyum miring, kamu benar, tidak sia-sia kamu mengambil hati mereka karena nanti akan sangat berguna untuk kita, senyum miring pria itu, kita cuma perlu susun rencana lagi, untuk sementara biarkan dia pulih, ujar wanita. Itu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang sayang, iya, aku sudah kangen sama kamu. Dia adiknya Brian.
Murid baru di sekolah kita tapi orang-orang tidak tahu kalau dia adiknya Brian, yang orang tahu adiknya Brian hanya Naila. Gue nggak tahu apa alasan mereka sembunyikan ini, tapi Naila di sini hanya bawaan dari ibu tirinya Barin, bukan saudara kandung. Jelas Raka memberi informasi yang dia dapat soal keluarga Aksara. Saat ini mereka ada di markas setelah tadi dari rumah sakit menjenguk salah satu anggota Alistair yang masuk rumah sakit. Tunggu, jadi maksudnya yang orang tahu kalau adik kandung Brian itu Naila, mereka nggak tahu kalau Naila itu cuma adik tiri? Tanya Romeo. Iya, jawab Raka. Gimana bos? Tanya Romeo kepada Algaskar. Kita bisa gunain adiknya buat balas dendam sama Brian, lanjut Romeo. Terlalu beresiko? Kita nggak tahu kan alasan apa mereka nyembunyiin fakta ini. Bodohnya mereka, kita bisa menembus informasi tentang keluarga mereka, ucap Raka. Bukan urusan kita, toh mereka satu keluarga, kita cuma mau balas dendam sama Brian. Pengecut, dingin Algaskar tiba-tiba. Urusan kita sama Brian, jangan libatin siapapun yang tidak ada urusannya dengan kita, ujar Baradatar. Sorry, gue cuma kebawa emosi. Abisnya gue gedek sama si Brian gondok itu, emosi Romeo. Tapi lo semua nggak penasaran soal anak baru itu? Ucap Raka tiba-tiba. Adiknya Brian maksud lo? Tanya Karel. Iya, jawab Raka. Emang kenapa sama anak baru itu? Tanya Romeo bingung. Gue nggak bisa tembus data pribadi dia, kayak sengaja disembunyikan dan itu cukup hebat. Gue nggak bisa lacak, kayaknya hacker yang nyembunyiin kuat banget, beda sama keluarganya tadi bisa gue hack dengan mudah. Jelas Raka, lo yakin? Tanya Karel. Gue yakin. Gue rasa dia bukan orang sembarangan, ujar Raka. Gue perlu cari tahu nggak bos? Tanya Raka pada Algaskar. Datar Algaskar, tapi dalam hati dia memerintahkan. Dia cukup penasaran dengan Rahmi. Waktu di kelas pun dia terlihat beda, dingin dan seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Gue bakal cari tahu dulu soal Brian yang diperintah sama orang, tutur Raka. Dia akan mencari tahu dulu tentang orang di balik Lion sebelum mencari tahu soal Rahmi. Tunggu, ucap Karel tiba-tiba. Kenapa? Perempuan yang tanding sama Bara dan jadi korban dari Brian gimana? Cukup mencurigakan kenapa dia bisa nolong Barin waktu itu, jelas Karel. Sit, umpat Algaskar, cari tahu juga soal dia. Oh oke. Ucap Raka cukup kaget dengan umpatan Algaskar tiba-tiba. Kenapa gue merasa mereka semua berhubungan ya? Ucap Romeo pada semuanya. Lo semua merasa nggak sih kalau Rahmi si anak baru itu agak mirip sama Guin yang balapan sama Bara semalam, lanjut Romeo. Maksud lo semua sepemikiran nggak sih sama gue? Mereka bisa aja orang yang sama, ucap Romeo. Tapi kalau orang yang sama, kenapa Brian bisa nyelakain adiknya sendiri? Dan kenapa malam itu dia biarin Brian dihajar abis-habisan sama Algaskar? Mereka berspekulasi sendiri karena tidak bisa menembus identitas Rahmi. Taulah gue pusing, lo nyari tahu aja rak soal cewek semalam. Oke, nyari dulu. Beberapa menit mencari, Raka tidak bisa menemukan data Rahmi dan gadis pembalap itu. Gue juga nggak bisa nemuin identitas cewek itu, ujar Raka menambah kebingungan semua teman-temannya. Cari tahu lagi, tutur Algaskar kemudian berdiri dan pergi dari sana. Mau kemana bos? Teriak Romeo. Balik. Yang. Saat di perjalanan pulang tiba-tiba motor Rahmi oleng, hampir saja dia terjatuh. Untungnya dia bisa menguasai diri, dia kemudian menepikan motornya. Setelahnya turun untuk memeriksa, ternyata ban motornya bocor. CK, kok bocor sih? Decak Rahmi kesal. Mana di sini nggak ada bengkel lagi? Kesalnya karena posisi Rahmi saat ini di jalan yang sepi. Rahmi melihat sekitar, tidak ada rumah tapi ada bangunan yang sepertinya tidak ditempati. Tidak besar tapi bisa tempati. Rahmi kemudian mendorong motornya ke arah bangunan itu, memarkirkan di samping bangunan yang terdapat pohon yang cukup besar. Di sini aja deh aman keknya. Rahmi berniat akan meninggalkan motornya di sana, nanti dia akan membawa montir untuk memperbaiki, jadi dia akan pulang dulu.
bukannya Rahmi tidak bisa meminta tolong atau menghubungi orang yang dia kenal, tapi Rahmi terbiasa mandiri, jadi dia akan mengurus motonya nanti. Rahmi berjalan kaki menuju halte. Halte bus dari tempatnya berjalan sekarang tidak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit berjalan kaki. Setelah sampai dia duduk di kursi halte menunggu bus. Saat menunggu, tiba-tiba sebuah motor sport hitam biru berhenti tepat di depannya. Rahmi mengernyit, bingung siapa orang itu, pikirnya. Setelah orang itu membuka helm, ternyata Algaskar. Tadi saat di jalan Algaskar melihat Rahmi duduk sendiri di halte, dia ingin cuek, tapi rasa penasarannya juga cukup besar. Entahlah, jika dulu dia tidak akan peduli dengan apapun, tapi semenjak munculnya Rahmi, dia selalu penasaran dengan gadis itu.